Kali Mazda susah untuk pindah yang lain ya Kak ya. Ini saya buktikan sendiri. Orang kalau biasanya pelanggan kami ya, pada saat mau pindah ke Mazda tuh ragu-ragu. Tapi setelah pakai Mazda, biasanya suruh mobil lain sudah males. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin kalau pakai logika sederhana ya mobil ini mobil Jepang, tapi kualitasnya Eropa, setara BMW sama Mercedes untuk interior, untuk kualitasnya. Tapi harganya harga Toyota. Kita langsung aja. Mobil trademarknya King Mobilindo ya. King Mobilindo sudah sukses memasdakan Semarang. Pelanggan kita yang untuk pertama kalinya pakai CX-5 banyak korban, termasuk saya. Saya udah pakai CX-5 udah puas banget. Makanya sekarang mau jualnya pun ngomongnya pun lancar, enak aja. Cacisus. Kenapa? Ya karena saya beli sendiri, saya pakai sendiri. Oke, kali ini yang warnanya hitam. Jarang-jarang ya ada warna hitam. Mazda biasanya kalau nggak merah, putih ya grey ya. Ini Mazda CX-5 sudah yang Elite. Buat kalian yang belum tahu perbedaannya sama yang Elite sama yang sebelumnya, itu ini Kak. Nih, sarang tawon ini sama ininya apa namanya? Logonya itu 3D ya, keluar ya. Kalau yang dulu yang tahun 15 16 itu garis Kak. Ini garis. Garis. Jadi ini tahun-tahun awal perubahan generasi ini di tahun 17 akhir ya. Nah, dan juga ini kita biasa bilang namanya CX-5 lampu sipit ya. Karena ini sipit ya. Kalau yang tahun 15 itu belok. Ini juga ya. Yang 15 tuh ini ya, bentar, kalau ini garis gini. Intinya mesinnya sama, fungsinya sama, interiornya hampir sama 99%. Cuma beda list-list garis-garis saja dan mungkin ada beberapa fitur-fitur tambahan ya, yang ini namanya fitur apa itu, keamanan ya. Oke, kita langsung aja cek yang kita punya. Mazda CX-5 Elite warna hitam tahun 2017. Lihat bodinya. Nih. Oh ya Kak, banyak Mazda di luar sana banyak. Kita mau beli, mau nyetok, mau ngumpulin sebanyak-banyaknya bisa ya Kak ya. Tapi enggak. Kita enggak. Kita pilih hanya beberapa, satu atau dua yang terbaik, yang terbagus, yang termulus, yang tidak merepotkan kita pada saat jualan. Kenapa merepotkan jualan Om? Ya iyalah, kita jualan bergaransi. Kalau kita mobilnya jelek, tiap hari ngurusi komplainan, ditelepon, Om ini gimana, perbaiki di mana, Om ini gimana, komplain, kapan jualannya, betul enggak? Jadi saya tuh mikir terus gimana caranya dapat mobil yang bagus, pada saat dijual pelanggannya nggak tanya-tanya lagi, udah selesai. Nah itu tugasnya quality control. Langsung aja, Sky Active mesinnya, Autospector sudah lolos tes Autospector, Elite ya. Dan kalau Elite ini pastinya power backdoor Kak. Kayak gitu ya, power backdoor. Oke, 5 kursi artinya bagasinya luas, bisa muat 3 atau berapa koper yang besar-besar ya. Saya tahu kalau luas, cuma pada saat buka, setiap kali buka saya mesti terlalu terheran-heran. Kok bisa seluas ini ya? Oh ya memang CX-5 emang ciri khasnya emang ini ya. Oke, ban serepnya Kak. Ya Allah. Lihat Kak ban serepnya. Baru ya. Mungkin tadinya jelek terus diganti baru, bosalek dilengkapi. Ya karena kita kan dilengkapi Kak. Jadi mobil sebelum kita bilang oke ready, ya kita lengkapi semua, kita kompliti semua, termasuk kunci-kunci segala macam standarnya, kitsnya, segitiganya, sudah pasti bebas laka, bebas banjir, aman semua, oke semua. Bahkan ininya pun masih tanda pabrik ya Kak ya. Nih, QC pabriknya masih ada bekas-bekasnya. Kita bayangin ya, orang Jepang pendek, botak, pakai jas laboratorium, bawa tulisan gini. QC, oke, bener ya. Yang raket orang kita, orang Indonesia, pabriknya Mazda di Cilegon ya. Jadi kalian jangan pikir, oh, Mazda kok asing ya, nanti import, nanti ini perawatan mahal. Enggak ya. Mazda itu sudah di Indonesia sejak tahun 70-an. Pabriknya di Cilegon. Sama kayak Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda itu sama. Cuma memang dia segmennya mengincar yang sedikit di atas. Walaupun kalau dipikir ya, itu kan kesan kita ya. Kesan kita tuh Mazda sedikit di atas Toyota atau Honda ya. Padahal kalau kita cek di press list harga barunya, CX-5 sama CR-V seimbang ya. Sama Pajero, sama Fortuner seimbang harganya. Setara, enggak yang mahal banget itu enggak ya. Mazda 3 sama apa namanya kalau itu Civic ya, setara, seimbang. Cuma image-nya aja udah yang tinggi. Kalau nutup gini aja ya Kak ya. Mantap ya. Oke, kita cek di kursi tengahnya. Kita cek
Sana aja. Oh ya, betapa nyamannya mobil ini. Oke ya Kak ya. Nih. Oke. Kalau yang tahun 2016, 15 belum ada AC-nya di sini Kak. Yang ini sudah ada ya Kak ya. Yang elit ya. Jadi AC-nya di depan ada, di sini ada. 2 AC. Dan joknya pun kulitnya nih yang kulit mahal ya. Saya jadi inget kulitnya Nissan X-Trail ya. Hampir mirip ya. Ya mungkin beda ya. Mungkin bagus ini apa bagus ini. Ya pokoknya sama-sama dua yang terkenal bagus tuh joknya Nissan X-Trail sama joknya Mazda CX-5. Ini istilahnya kalau itu dalam itunya apa ya? Brosurnya tuh namanya kulit Nava. Ada kulit Nava. Ya Kak ya, tadi ngecek tabrakan dari belakang, sekarang cek tabrakan dari samping. Ini Kak. Ini ya. Bekas-bekas quality control pabriknya masih ada. Artinya apa Om? Ditunjukin itunya. Ya ini artinya tuh belum pernah dibuka. Pintunya belum pernah diganti. Kalau mobil ketabrak dari samping, dar gitu ya. Mau diperbaiki kan harus dibongkar dulu. Nah ini belum bongkaran, berarti memang ya kalaupun ketabrak ya cuma ringan, nggak perlu bongkar pintu. Ini sudah busi radionya. Dan ini ya mewah ya. Beda ya. Dan ini lega ya Kak ya. Enak ya, duduk di belakangnya Mazda tuh enak, lega. Ada ininya Kak. Ini apa namanya? Handrest. Ada ini pentolannya ada 3. Jadi bisa untuk 3 orang. Kalau untuk 3 orang ini tarik sini. Ya. Ada sunroofnya juga. Lampunya kalau yang ini sudah putih ya. Ya ada. Putih ya. Jadi lampu zaman dulu kuning, zaman sekarang putih ya. Perbatasannya tahun berapa ya? 15, 16 tuh lampunya ganti putih semua. Kenapa orang zaman dulu nggak mau pakai lampu putih? Yaitu kalau orang zaman dulu tuh mentalitinya membuat barang itu so awet mungkin Kak. Jadi lampu kuning itu lebih awet. Seumur hidup nggak rusak. Kalau lampu putih nanti sebentar aja, nggak sebentar ya, ada jangka waktunya Kak. Nanti kalau dipakai terus lama-lama jadi bleret gitu ya. Nah, orang zaman sekarang nggak peduli. Memang kalau bisa rusak nanti beli lagi kayak gitu. Perbedaan mentalitas. Tapi kalau saya tetap suka yang putih ya. Ya, kalau kuning rasanya kayak kandang ayam. Lampu kandang ayam. Oke, nah ini di kursi kemudinya Kak. Kursi kemudinya nih. Saya bahkan jujur belum ngecek mobil ini kilometernya berapa. Ini pertama kali saya ngecek, ya, karena apa? Mobilnya banyak keluar masuk laku datang ini, jadi nggak semuanya saya cek semua. Saya ngecek ya sambil buat video sambil ngecek. Ini joknya masih bagus. Ini Kak ya nih, kromnya nih nggak ada lecet-lecetnya ya. Nih, nggak ada lecet-lecetnya. Ya, kromnya masih bagus semua. Start stop engine. Ini masih orisinilnya. Yuk kita teks ininya apa namanya? Parkirnya, kamera parkir. Lumayan ya Kak ya. HD ya kualitasnya ya, nggak yang burung-burung kamera murah enggak ya. Ya, kamera bawaannya asli. Buku-bukunya lengkap ya Kak ya. Bukunya lengkap. Barcode-nya ada nggak Om? Nggak ada, Mazda pakai barcode. Malu tuh. Kalau mau buat bisa nggak? Kayaknya bisa ya, tapi kayak pakai biro jasa yang sakti itu nyari suruh buatin ya. Cuma nanti sayang mobilnya diisi pertalite sayang nanti. Maneman. Udah. Oke Kak, ini kilometernya 70.000. 70.000 nih ya, kelihatan ya. 70.000 9 tahun, berarti 1 tahun 8.000 ya Kak ya. Wah, mobil jarang dipakai ini. Ini ada fungsi ininya apa namanya yang memantulkan sini. Kalau ini mantul tulisan gini namanya apa? Pokoknya itulah. Dan ini juga ada tombol-tombolnya di setir lengkap ya. Ininya nggak ada ya, cruise control. Adaptive cruise control ada karena ini yang elite ya. Pedal shiftnya nggak ada karena dia pakai D12 gini aja. Saya waktu itu nanjak hampir vertikal gini, pakai Mazda CX-5 saya yang tahun 15. Pakai D aja nggak kuat Kak. Tapi begitu saya pindah ke M ya, ke M gini, just gitu, des kesiniin, des gitu, wah langsung enteng banget Pak, sus gitu aja nggak ada rasanya. Jadi untuk nanjak pakai yang M ya Kak ya, M1, M2 gitu ya. Oke, dasar. Dan ini Kak, saya mau ngomongin ini. Ini kalau di Toyota tuh TSS, kalau di Honda tuh Honda Sensing.
Kalau di Mazda namanya iActive Sense. Ini kotaan ini isinya apa? Ini apa, prosesor, sensor, kamera, pokoknya apa letaknya di sini. Untuk fitur-fitur keamanan. Fiturnya apa aja toh Om? Cari sendiri di Google. Yang saya ingat yaitu Adaptive Cruise Control. Terus kalau sensor apa, Hill Start Assist apa namanya beda-beda ya. Tapi fungsinya kayak gitu ya. Terus untuk kalau ini ngikutin mobil, tiba-tiba mobilnya pelan, ini mobil kita juga melambat sendiri, jaga jarak loh. Fitur apa namanya, bahasa Inggris itu nggak hafal ya. Oke, kita cek di kap mesinnya. Langsung aja cek di kap mesin. Oke, kap mesinnya Mazda itu nyenengke ya, rapi, bersih, ada covernya. Saya mengharapkan begitu. Wah, ini berat kak. Nah, nih. SkyActiv teknologi. Om, SkyActiv itu apa sih? SkyActiv itu nama mesin ya. Jadi tiap pabrik tuh menciptakan mesin sendiri. Riset sendiri, apanya tuh ilmuwannya meriset sendiri, membuat mesin sendiri, diberi nama lah SkyActiv dari Mazda. Kalau Toyota diberi nama apa ya? VVTi. Kalau Honda VTEC Earth Dream oh ya, Earth Dream, kelingan Earth Dream. Ingat Earth Dream itu CVT ya. Kalau ini pakainya AT konvensional kak. Jadi mobil yang sekarang mobil modern yang pakai AT konvensional tinggal Mazda ya. Bahkan Toyota pun sudah pindah ke CVT. Banyak orang bilang lebih enak CVT ya, tapi lebih awet AT ya. Karena belum pernah saya dengar saya jual ratusan unit Mazda, belum pernah ada satupun yang problem masalah kaki-kaki, rack steer, apa transmisi nggak ada. Paling-paling nanti trouble-nya tombol-tombol itu, yang banyak banget tombol-tombol itu. Itu biasanya nanti ada yang kena debu atau kena serangga buat rumah semut, atau ada laba-labanya sehingga kurang sensitif, atau mungkin karena berkarat, karena ini ya, kelembapan udara di Indonesia. Oke. Mazda CX-5 Elite tahun 2017. Kilometer 70.000, bebas laka, bebas banjir, kita garansi 1 tahun, auto spektor. Kita buka dengan harga 279 juta untuk kredit, kalau mau cash 289 juta. Warnanya hitam, cakep banget. Barangnya cuma satu, buruan dapatkan di King Mobilindo di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Terima kasih.